Kita akan bedah sebuah pedoman karir yang baru khusus untuk era AI. Dan ini penting banget. Kenapa? Karena panduan lama yang mungkin lagi Anda ikuti sekarang bisa jadi malah pelan-pelan membawa karir Anda ke jurang kegagalan. Yuk kita lihat kenapa bisa begitu. Coba kita jujur sama diri sendiri sebentar. Pernah nggak sih Anda merasa udah kerja keras mati-matian, udah ikutin semua aturan main, tapi kok karir rasanya ya gini-gini aja, mandek? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Ini tuh gejala dari masalah yang jauh lebih besar. Dan inilah kenyataan pahitnya. Banyak banget profesional yang super kompeten, yang udah mendedikasikan bertahun-tahun jadi ahli di satu bidang, sekarang malah merasa ketinggalan zaman. Mereka itu seperti mengikuti peta yang ternyata udah kedaluarsa. Dan yang paling bahaya, banyak yang bahkan nggak sadar kalau mereka sebenarnya lagi tersesat. Nah, sekarang ayo kita bedah peta lama ini. Konsepnya kan jadi seorang spesialis. Gali satu sumur tapi sedalam-dalamnya. Dulu ini strategi paling aman, paling dijamin. Tapi sekarang, justru strategi inilah yang jadi paling rapuh. Coba deh lihat perbedaannya. Di kiri, itu pedoman lama, jadi spesialis. Fokus satu hal, naik tangga karir yang lurus ke atas. Nah, di kanan, ini pedoman baru, jadi generalis. Anda bangun portofolio keahlian, bukan cuma satu. Jalur karir Anda jadi lebih mirip jaring laba-laba, yang bisa menyesuaikan diri, bukan lagi garis lurus yang kaku. Pergeseran ini bukan sekedar tren loh, ini soal bertahan hidup. Jadi, ini dia inti masalahnya. Ketika dunia berubah secepat kilat dan AI bisa menguasai tugas-tugas spesifik dalam sekejap mata, menggantungkan seluruh hidup dan karir Anda cuma pada satu keahlian sempit itu, ibaratnya kayak membangun rumah mewah di atas fondasi yang udah retak. Ini bukan lagi soal cari aman, tapi soal bagaimana kita bisa bertahan. Terus, gimana kita bisa siyakin ini? Jawabannya ada di sebuah konsep yang namanya AI spillover. Ini bukan opini, bukan asumsi, tapi temuan dari penelitian yang menunjukkan kenapa aturan main karir sekarang berubah total secara fundamental. Oke, apa sih AI spillover itu? Gampangnya gini, ini tuh efek rambatan ilmu AI. Sebuah studi dari Archive menemukan kalau ada perusahaan merekrut talenta AI, mereka tuh nggak cuma dapat satu karyawan baru. Oh, bukan. Mereka tuh sebetulnya menyedot semua pengalaman dan pengetahuan AI dari tempat kerja si talenta itu sebelumnya. Nah, efek rambatan inilah yang menciptakan nilai yang luar biasa besar. Dan disinilah buktinya, jadi gamblang banget. Studi yang sama menemukan kalau efek rambatan produktivitas dari talenta AI itu 2-3 kali lipat lebih besar dibanding talenta IT biasa. Coba bayangkan, dampaknya bisa 3 kali lebih kuat. Ini nunjukin betapa berharganya pengetahuan yang bisa menyeberang ke berbagai disiplin di dunia AI. Pertanyaan berikutnya jadi makin penting. Oke, kalau merekrut talenta AI itu sepowerful itu, talenta terbaik ini datangnya dari perusahaan kayak gimana sih? Apa dari raksasa teknologi yang udah mapan dan super besar? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Ternyata, penelitian ini menunjuk ke satu tipe organisasi yang spesifik, perusahaan yang datar dan ramping, atau flat and lean. Ini adalah lingkungan kerja yang minim birokrasi, di mana semua orang didorong buat coba-coba, belajar dari data dan gerak cepat. Mereka gak terjebak dalam hierarki yang kaku dan lambat. Dan datanya membuktikan segalanya. Tabel ini menyederhanakan temuan penelitiannya. Merekrut talenta AI dari perusahaan yang datar dan ramping itu ngasih dampak produktivitas yang signifikan banget. Sebaliknya, merekrut dari perusahaan lain yang lebih tradisional, dampaknya hampir nol. Jadi intinya bukan cuma soal talenta, tapi soal di mana talenta itu dibesarkan. Nah, dari lingkungan kerja yang unik inilah, lahir tipe profesional yang baru. Bukan lagi spesialis yang super sempit, tapi seorang generalis AI yang serba bisa. Mereka ini terbiasa kerja lintas divisi, mecahin masalah yang rumit dan beradaptasi dengan super cepat. Merekalah pahlawan baru yang paling dicari-cari. Oke, mari kita sambungkan benang merahnya. Temuan dari studi tadi membawa kita ke sebuah strategi karir yang jauh lebih kuat, jauh lebih relevan, menjadi seorang generalis. Ini bukan lagi soal pilihan gaya hidup, tapi soal membangun pertahanan diri buat masa depan. Konsep yang paling pas buat menggambarin generalis modern itu adalah profesional berbentuk T. Coba bayangin huruf T. Garis yang vertikal ke bawah itu keahlian mendalam Anda, spesialisasi inti Anda. Tapi, yang bikin Anda super kuat adalah garis horizontal di atasnya. Pengetahuan Anda yang luas di berbagai bidang lain, yang bikin Anda bisa menghubungkan titik-titik yang orang lain gak lihat. Jadi, apa sih kekuatan super seorang generalis? Pertama, mereka itu penerjemah yang bisa nyambungin dunia teknis dan dunia bisnis. Kedua, mereka itu arsitek solusi yang lihat gambaran besarnya bukan cuma kepingin puzzle kecil. Dan yang paling penting,
mereka membangun nilai yang unik. Sebuah kombinasi keahlian langka yang bahkan AI pun nggak bisa niru. Ini membuka pintu ke peluang-peluang baru yang tak terbatas. Oke, teorinya udah jelas, keren. Pertanyaannya sekarang, prakteknya gimana? Gimana caranya kita mulai membangun garis horizontal di huruf T kita? Nah, sekarang kita masuk ke panduan praktis yang bisa langsung Anda coba. Kerangkanya simple banget, tapi sangat kuat. Ada 3 langkah. Unlearn, learn, relearn. Pertama, unlearn atau lepaskan. Ini langkah paling susah. Mengakui kalau banyak hal yang kita nggak tahu dan melepaskan ego kita sebagai seorang ahli. Kedua, learn atau pelajari. Secara sadar dan aktif, kuasai keahlian baru. Ketiga, relearn atau pelajari ulang. Dunia nggak pernah berubah-berubah, jadi pengetahuan kita juga harus terus diupdate. Ini adalah siklus yang nggak ada habisnya. Pada dasarnya, ini adalah soal perubahan pola pikir. Dari fixed mindset yang merasa gue udah tahu semuanya, jadi growth mindset yang melihat hidup ini sebagai evolusi tanpa henti. Kita harus punya kerendahan hati untuk jadi seorang pakar di satu bidang, tapi di saat yang sama bersedia jadi murid pemula lagi di bidang lainnya. Kita sampai di bagian akhir, dan ini bukan cuma soal strategi karir loh, tapi tentang cara kita melihat identitas profesional kita. Mari kita simpulkan dengan sebuah ide yang sangat kuat. Coba renungkan kutipan ini sebentar. Identitas adalah koma, bukan titik. Ini konsep yang sangat membebaskan. Artinya, identitas Anda itu bukan sesuatu yang final, yang statis, seperti kalimat yang diakhiri dengan tanda titik. Maksudnya, karir dan identitas profesional Anda itu bukanlah sebuah tujuan akhir, bukan kata benda, tapi sebuah proses menjadi yang terus berjalan. Kegagalan hari ini bukan akhir cerita. Kesuksesan hari ini pun bukan jaminan selamanya. Semuanya cuma bagian dari sebuah perjalanan dan iterasi yang panjang. Jadi sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Kalau identitas Anda adalah sebuah kalimat yang terus Anda tulis, keahlian atau pengetahuan baru apa yang akan menjadi koma Anda selanjutnya? Coba pikirkan.